MOU yang sudah kita laksanakan 2015 itu akan kita tingkatkan menjadi Defense Cooperation Agreement yang akan segera menjadi payung dari hubungan Indonesia dan Jepang di bidang kegiatan-kegiatan di bidang pertahanan. Oke, dua kabar yang cukup gacor. Kali ini yang pertama datang dari Kemhan RI yang baru-baru ini menerima delegasi Jepang di mana mereka membahas peningkatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Jepang, bos. Di mana salah satunya adalah program OSA, yaitu Official Security Assistance. Nah, lantas pertanyaannya, program apakah itu? Dan peningkatan kerjasama pertahanan seperti apakah yang mereka bahas? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua datang dari penerbangan pertama Atlasnya Indonesia, bos, Maiden Flight. Nah, lantas bagaimana hasilnya dan kapan kira-kira pesawat ini akan dikirim ke Indonesia dan bagaimana rencana penambahan 4 unit Atlas Indonesia? Penasaran beritanya? Cus, Markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas Jepang Indonesia, bos. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Pada Jumat 12 Desember 2025 kemarin, bertempat di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat, Sekretaris Jenderal Kemen RI yaitu Letjen TNI Tri Budi Utomo telah menerima kunjungan Charge d'Affaires at Interim Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, bos, yaitu HM Mitsuru Myochin. Pertemuan ini pun bukan sekedar kunjungan diplomatik biasa, pasalnya di balik meja pertemuan, kedua negara Indonesia-Jepang pun membahas satu isu krusial, bos, yaitu pelaksanaan Official Security Assistance atau yang disingkat OSA dari pemerintah Jepang untuk Indonesia. Nah, jadi sekedar refresh, OSA ini adalah program bantuan keamanan resmi dari pemerintah Jepang kepada negara-negara mitranya, bos, termasuk kita Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Letjen TNI Tri Budi Utomo pun didampingi oleh jajaran-jajaran penting Kemhan, bos. Dan ini menandakan bahwa pembahasan OSA bukan sekedar wacana ringan, tapi agenda strategis tingkat tinggi. Biro Informasi Pertahanan Kemhan RI menjelaskan bahwa OSA Jepang secara khusus diarahkan untuk mendukung penguatan kapabilitas pertahanan Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan kawasan yang kini semakin kompleks. Dan tak cuma itu, kedua pihak pun juga membahas berbagai inisiatif kerjasama yang sudah dan akan berjalan, mulai dari penguatan dialog strategis pertahanan, kemudian peningkatan latihan dan aktivitas operasional bersama, pertukaran informasi, hingga perluasan pertukaran personel dan pendidikan militer, bos. Nah, kemudian pertemuan ini juga menggarisbawahi satu poin penting, yaitu perlunya kerangka kerjasama pertahanan yang lebih komprehensif dan jangka panjang antara Indonesia dan Jepang. Semua ini pun sejalan dengan pertemuan tingkat menteri sebelumnya, termasuk forum 2+2 RI Jepang, di mana kedua negara membahas isu besar seperti keamanan maritim, modernisasi pertahanan Indonesia, pengawasan laut, radar pantai, hingga peluang kerjasama kapal perang masa depan. Nah, pertanyaannya sekarang nih, bos, sejauh manakah sebenarnya OSA dari Jepang ini benar-benar diwujudkan dalam bentuk nyata? Apa saja alutsista yang sudah dan mungkin bakal diterima Indonesia dari Jepang? Oke, jadi program Official Security Assistance atau OSA ini adalah inisiatif baru, bos, dari pemerintah Jepang untuk membantu negara mitra dalam menghadapi tantangan keamanan regional dan global, tapi tanpa ikatan fakta militer. Bagi Indonesia, OSA ini bukan sekedar simbol persahabatan. Ini sudah berubah menjadi alutsista nyata, bos. Di mana pada tanggal 4 Januari 2025 lalu, Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Safri Samsudin secara resmi menghadiri rapat kerja Komisi 1 DPR RI untuk meminta persetujuan penerimaan hibah kapal patroli dari Jepang melalui skema OSA. Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi 1 DPR RI Bapak Utut Adianto itu pun akhirnya menyetujui program hibah tersebut. Dari sisi strategis, kapal-kapal hibah ini pun akan memperkuat kemampuan pertahanan maritim TNI Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman seperti penyelundupan, perompakan, dan pelanggaran wilayah.
serta dapat mengamankan perairan vital Indonesia. Dan dari sisi ekonomi, Indonesia hemat biaya pengadaan karena kapal diberikan sebagai hibah, sementara anggaran bisa difokuskan untuk persenjataan dan sistem pendukung buatan dalam negeri. Kemudian secara resmi pada 10 Januari di Jakarta lalu, Jepang dan Indonesia pun juga telah menaikkan proyek OSA FY 2024 senilai 1 miliar yen, bos. Melalui proyek ini, Jepang bakal menyediakan kapal patroli cepat High Speed Patrol Boat untuk TNI Angkatan Laut. Nah, ini kapal yang tadi maksudnya, dengan spesifikasi panjang 18 meter, lebar 5 meter, kecepatan hingga 40 knot, kapasitas 2 awak plus 14 personel, dan dirancang untuk perairan dangkal dan sungai. Dan yang bikin mantap ya, kapal ini bukan kapal bekas, bos, tapi kapal baru yang diproduksi langsung di Jepang. Kemudian akan dipersenjatai oleh Indonesia, termasuk senjata produksi dalam negeri. Dan direncanakan bakal ditempatkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Penempatan di IKN ini pun bukan tanpa alasan. Ukurannya yang kecil dapat membuat kapal ini ideal untuk patroli sungai dan perairan pesisir, sekaligus menjadi lapis awal pengamanan ibu kota baru Indonesia. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar datang dari suksesnya penerbangan perdana alias Maiden Flight A400M Atlas kedua Indonesia. Jadi pada Rabu 12 Desember 2025 ini, pesawat Airbus A400M dengan nomor manufaktur MSN 150 telah sukses menjalani penerbangan uji perdana atau Maiden Flight di fasilitas Airbus di San Paulo, Seville, Spanyol. Pesawat ini pun lepas landas tepat pukul 11.45 waktu setempat, dan setelah hampir 5 jam pengujian kembali mendarat dengan aman pada pukul 16.45. Penerbangan ini menjadi tahapan krusial sebelum pesawat resmi diserahkan kepada TNI Angkatan Udara, bos. Uji terbang ini dilakukan oleh kru khusus Airbus yang memang bertugas menguji performa pesawat. Mereka menguji berbagai aspek penting, bos, mulai dari performa mesin, sistem avionik, hingga kemampuan manuver dan kestabilan pesawat. Dan menariknya, momen bersejarah ini pun tak hanya disaksikan Airbus, tapi juga langsung oleh perwakilan Indonesia, seperti Atase Pertahanan Indonesia untuk Madrid, Kolonel PNB Agus Dwi Arianto bersama dengan tim teknikal representatif, serta pilot dan loadmaster TNI Angkatan Udara yang tengah menjalani pelatihan, bos. Dimana dulu ya beritanya unit yang kedua ini memang sedang dalam proses atau dijadwalkan tiba di tahun 2026, tahun depan. Dan seperti yang kalian tahu, Indonesia saat ini memang baru memesan 2 unit A400M MRTT. Namun pemerintah Indonesia melalui pernyataan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu secara terbuka memberi sinyal kuat bakal menambah 4 unit lagi, bos. Dimana kemungkinan kalau menurut admin ya, 4 unit ini akan mulai dinegosiasikan untuk teken kontrak setelah 2 unit pertama berjalan dan diterima Indonesia. Nah, itu menurut admin, bos. Artinya apa ya? Jika rencana ini terrealisasi, maka Indonesia berpotensi mengoperasikan total 6 unit Airbus A400M, sebuah kekuatan mobilitas udara strategis yang sangat besar di kawasan, bos. Pasalnya, pesawat ini bukan sekedar pesawat angkut, tapi pesawat ini mampu mengangkut tank, helikopter, dan pasukan dalam jumlah besar, melakukan pengisian bahan bakar di udara alias MRTT, mendarat di landasan pendek dan semi permanen, sampai dengan mendukung operasi militer kemanusiaan hingga bencana alam. Semua ini sejalan dengan visi TNI Angkatan Udara Ampuh, singkatan dari adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Dan kini pertanyaannya, bos, kapan 4 unit tambahan itu akan benar-benar dikontrak? Dan seberapa besar dampaknya bagi keseimbangan kekuatan udara di kawasan? Mari kita tunggu langkah besar Indonesia berikutnya. Mantap, mantap, jos.